Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Sebelum saya menjelaskan materi, perkenalkan nama saya Ratna Kolo, Prodi PPN tingkat 1 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi genetika. Kata genetika pada dasarnya merupakan kata yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu kata genetics. Kata genetik sendiri berasal dari salah satu kata yang ada dalam bahasa Yunani, yaitu geno, yang memiliki arti melahirkan. Jika diartikan dari arti katanya, maka genetika merupakan salah satu ilmu yang mempelajari mengenai seluk-beluk lahirnya gen makhluk hidup. Jika diartikan secara lengkap, pengertian genetika adalah sebuah cabang ilmu biologi yang berfokus pada bidang pewarisan sifat yang terjadi pada organisme, makhluk hidup, tumbuhan, hewan, dan manusia, maupun surgaorganisme, makhluk hidup, virus, dan prion. Secara luas, genetika membahas mengenai struktur materi genetik meliputi gen, kromosom, DNA, RNA, plasmid, episom, dan elemen transposabel. Reproduksi materi genetik meliputi reproduksi sel, replikasi DNA, dan lainnya. Kerja materi genetik meliputi ruang lingkup materi genetik, transkripsi, kode genetik, dan lainnya. Perubahan materi genetik meliputi mutasi, rekombinasi. Dan berikutnya, genetika dalam populasi. Dasar-dasar pewarisan sifat. Seorang berirawan dari Australia bernama Gregor Johann Mendel menjelang akhir abad ke-19 melakukan serangkaian percobaan persilangan pada kacang ercis Pisum sativum. Dari percobaan yang dilakukan selama bertahun-tahun tersebut, Mendel berhasil menemukan prinsip-prinsip pewarisan sifat yang kemudian menjadi landasan utama bagi perkembangan genetika sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan. Berkat karya ilmiahnya, Mendel disebut sebagai bapak genetika. Alasan Mendel memilih kacang ercis sebagai bahan percobaan adalah memiliki pasangan sifat beda yang mencolok, dapat melakukan penyerbukan sendiri, mudah dilakukan penyerbukan silang. Ciri-ciri genetika manusia. Yang pertama, sel. Pada tahun 1839, teori sel yang dikemukakan oleh M. Sledin dan T. Swan mengatakan sel adalah unit terkecil kehidupan, serta teori sel yang dikemukakan oleh R. V. Von pada tahun 1819 mengatakan sel berasal dari sel, yang artinya setiap sel berasal dari sel sebelumnya yang mengalami pembelahan. Weismann pada tahun 1887 mengemukakan bahwa sel terdapat dua macam plasma di dalamnya, yaitu plasma benih, germplas, dan plasma tubuh, somatoplasma. Plasma benih inilah yang membentuk sel kelamin, gamet yang nantinya akan dibawa turun-temurun. Sel kelamin yang kemudian menumbuhkan plasma tubuh, dan dengan demikian bahan pembawa sifat keturunan terdapat dalam sel kelamin. B. Yang kedua, kromosom. Teori kromosom yang diperkenalkan oleh T. Boveri pada tahun 1891 yang menyatakan bahwa kromosom itu membawa sifat herediter. Kromosom merupakan pembawa gen yang terdapat dalam inti sel. Dan dilihat dari arti kata kromosom yang berasal dari bahasa Yunani, dapat diartikan sebagai badan yang mampu menyerap warna. Yang ketiga, gen. Unit terkecil yang membawa bahan sifat keturunan dalam gen. Kata gen ditemukan oleh W. Johansen pada tahun 1909 sebagai pengganti istilah determinan faktor atau elemen yang lebih dulu dikenalkan oleh Gregor Mendel.
Gen memiliki peran sebagai mengatur dan menumbuhkan berbagai jenis karakter dalam tubuh, baik karakter fisik berupa morfologi, fisiologi, anatomi, maupun karakter psikis seperti pemalu, penakut, pesimis, pemarah, dan lain-lain. Pada umumnya, kromosom bersifat homolog atau berpasangan, maka gen juga digambarkan. Sifat autosomal. Tipe-tipe pewarisan sifat autosomal. Tipe pewarisan autosomal ialah tipe pewarisan sifat keturunan yang ditentukan oleh gen pada autosom sehingga dapat dijumpai pada jantan maupun betina karena keduanya mempunyai autosom yang sama. Tata cara pewarisan genotip tipe ini adalah bahwa satu individu pewarisan satu gen dari tiap induknya untuk membentuk pasangan gen tersendiri. Jika induk satu memiliki dua gen berbeda, maka keturunan akan menerima salah satu dari kedua gen itu dengan probabilitas yang sama. Instruksi gen. Gen berada di seluruh tubuh. Fungsi dari gen adalah seperangkat instruksi yang menentukan seperti apa organisme itu penampilannya, bagaimana bertahan, dan bagaimana berperilaku di lingkungannya. DNA dan gen ditularkan melalui garis keturunan. Blok pembangunan DNA disebutkan nukleotida yang terdiri dari 3 bagian, yaitu gugus fosfat, gugus gula, dan gugus 1 dari tempat jenis basa nitrogen. Gen terdiri dari kombinasi panjang 4 basa nukleotida yang berbeda, yakni yang pertama adenine, yang kedua sitosin, yang ketiga guanin, dan timin. Cara kerja gen. Setiap gen memiliki pekerjaan khusus yang harus dilakukan DNA dalam gen. Mengerjakan instruksi tertentu untuk membuat protein dalam sel. Yang berikut, protein adalah blok bangunan untuk segala sesuatu dalam tubuh Anda. Tulang dan gigi, rambut dan telinga, otot dan darah, semuanya terdiri dari protein. Protein-protein itu membantu tubuh tumbuh bekerja dengan baik dan tetap sehat. Gen yang telah berubah disebut sebagai mutasi. Selain mempelajari gen, peneliti juga berusaha menguak rahasia gen yang tidak berfungsi dengan baik. Salah satu metode yang sedang diuji adalah mengganti gen yang sakit dengan yang sehat. Tugas kasus genetika manusia. 1. Heterokromia. Komik bukanlah seseorang yang sedang memakai lensa kontak. Heterokromia iridis adalah suatu kelainan pada warna mata yang disebabkan oleh distribusi melanin yang tidak seragam pada mata. Heterokromia iridis ini menyebabkan kedua warna mata yang berbeda pada mata kiri dan mata kanannya. Kelainan ini bukanlah suatu yang berbahaya sehingga tidak memerlukan pengobatan. Yang kedua, polydactyly. Apakah kamu pernah melihat seseorang yang memiliki jari tangan maupun jari kaki yang lebih banyak? Kondisi ini yang dinamakan polydactyly. Jari tambahan ini biasanya lebih kecil dari jari lainnya. Namun, ada juga jari tambahan normal yang sempurna, sama halnya dengan jari lainnya. Kasus dari polydactyly ini terjadi dan dialami sekitar 1:1000 kelahiran. Dapat dibayangkan jika ada kelebihan satu pada jari tangan dan jari tambahan itu sempurna, mungkin seseorang itu dapat menjadi pemain piano yang handal.